bacaan di Mazmur 120 sampai 130. Begitu banyak pertolongan Allah yang dituliskan dalam Mazmur-Mazmur yang telah kita baca. Ketika dikejar-kejar fitnah, maka Tuhan adalah penjaga bagi Israel. Ketika Yerusalem berdoa untuk sejahtera dan berharap kepada anugerah Tuhan, terpujilah penolong Israel untuk merasa aman dalam lindungan Tuhan dan pengharapan di tengah penderitaan. Maka pasal 127, berkat Tuhan di atas setiap rumah tangga keluarga anak Tuhan. Berkat atas setiap laki-laki yang takut akan Tuhan, dan pertolongan dalam kesesakan, serta seruan yang didengar oleh Allah. Rangkaian pertolongan Allah ini merupakan bukti bagaimana Tuhan yang berada di pihak kita. Satu ayat di dalam Mazmur 124. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kita, Tuhan tidak berada di pihak semua orang. Tuhan tidak berada di pihak siapa saja. Tetapi Tuhan berada di pihak orang yang Mazmur 121 berkata, takut akan Tuhan. Inti daripada Mazmur 121 adalah berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 121, maka Tuhanlah pertolonganku, tidak membiarkan kakiku goyah, penjagamu tidak terlelap. Penjaga Israel itu menaungi dengan tangan kanannya. Matahari tidak dibiarkan menyakiti engkau, atau bulan pada waktu malam, sebab Tuhan menjaga engkau terhadap kecelakaan dan menjaga nyawamu. Itu adalah bagian orang yang berada di pihak Allah. Keluarga yang meletakkan rumah tangganya, pasal 122, dan menjadikan Yerusalem kota yang bersambung rapat menjadi tempat kediamannya. Diletakkan oleh Allah, oleh karena rumah Tuhan Allah kita diletakkan sebagai keluarga yang berharap penuh kepada anugerah Tuhan. 123 berkata, seperti mata hamba laki-laki yang memandang kepada tangan Tuhannya, seperti mata hamba perempuan yang memandang kepada tangan nyonyanya. Begitu kita memandang kepada Tuhan Allah kita. Satu kenyataan kehidupan di mana kita bisa menikmati anugerah Allah, pemeliharaan Allah. Keluarga yang berada di pihak Tuhan, keluarga yang meletakkan diri di dalam Yerusalem sebagai kota yang rapat bersambung. Jadi tidak ada bolong-bolong, tidak ada celah. Seringkali saya katakan,
Jangan buat pagar kita renggang. Kalau pagar kita renggang, tetap saja ada kesempatan untuk masuknya binatang-binatang buas itu. Tapi semakin rapat kita buat pengamanan di dalam keluarga kita, rumah tangga kita, apapun tidak bisa menerobos masuk. Karena kita sedang membuat pagar rapat sekeliling rumah tangga kita. Dan pagar rapat sekeliling rumah tangga kita adalah ketika kita dengan setia memagari keluarga kita dengan tangan yang rapat, doa-doa kita. Maka keluarga kita akan gak tembus, saudara. Gak ada satu yang dapat menembus pagar ini, pagar doa kita. Iblis mau pakai segala macam cara untuk dapat menghancurkan kita. Tapi kalau pagar rapat kita buat di sekeliling keluarga kita, ya kalau sehari doa, besok enggak, lusa enggak, terus enggak, lalu doa lagi, itu namanya pagarnya bolong-bolong. Ada kesempatan enggak? Udah pasti. Karena pagarnya enggak rapat. Meletakkan keluarga kita, hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. 122 ayat yang ketiga. Itu dipagari. Ayat 6, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Maka ada kesejahteraan di lingkungan tembokmu, ayat 7. Ada kesejahteraan di dalammu. Kalau kita buat bukan mengada-ada, tetapi ayatnya ada. Berdoalah. Pagar rapat ini adalah doa, saudara. Anak-anak berangkat bekerja, mereka sudah mulai bekerja, atau anak-anak kita masih sekolah, bapak sedang berangkat bekerja. Kita sebagai ibu-ibu dalam ibadah wanita, selalu saya katakan, punya tanggung jawab, punya tugas, ada di dalam rumah, selesai bekerja, rapatkan pagar kita. Rapatkan di dalam doa. Hingga anak-anak yang di sekolah, anak-anak yang bekerja, suami yang bekerja, mereka bekerja dalam perlindungan Allah. Kita nggak pernah tahu. Melihat kejahatan yang sudah tidak terbendung. Di sekolah juga nggak aman. Katakanlah kalau di JIS itu aparat sekolahnya yang ngerjain anak-anaknya. Tapi di sekolah-sekolah negeri dan lain-lain kita lihat, mereka di sekolah pun teman-temannya ada yang saling menyiksa. Ada kakak-kakak kelas yang saling sudah berapa orang yang anak-anak yang mati. Mahasiswa ada yang diketemukan di danau UI, ngambang di danau UI. Di mana kita bisa mendapatkan tempat yang aman? Itu di sekolah. Kampus UI sedang dihebohkan. Ada mahasiswa yang baik dalam fakultasnya diketemukan mengambang. Sedang dicari
Ada orang-orang yang sudah melakukan pembunuhan dengan cara yang lebam-lebam di tubuhnya. Ada pukulan, bekas pukulan. Ada digantungin batako supaya tenggelam. Sudah jelas itu adalah pembunuhan. Sedang mencari siapa pembunuhnya. Apalagi bapak-bapak bekerja dengan berbagai macam resiko. Mau berangkat setor uang di bank, begal. Apalagi lingkungan kita, Depok, Cibubur, Cijantung, Ciracas, masuk TV semua karena ada begal. Di depan sini ada beberapa kali sudah begal, siang bolong, bukan pagi hari, bukan waktu kita doa pagi, tapi siang hari. Tidak ada tempat aman. Tapi ketika kita berpagar rapat rumah tangga kita, karena ada ibu-ibu yang berdoa. Doa adalah kesejahteraan Yerusalem. Berdoalah. Ada pagar yang dibuat Allah memagari kita. 127. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, menjaga kota, memagari kita, anak-anak kita bagaikan anak panah di tangan pahlawan. Ketika keluarga kita pagari, kita jaga, kita lindungi, aman, kata 125, dalam lindungan Tuhan. Aman. Gunung-gunung bersekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya. Tongkat kerajaan tidak akan tinggal tetap kalau itu rumah orang fasik, tapi orang benar. Ayat yang keempat, mendapat kebaikan Allah. Orang yang dikenyangkan oleh Tuhan, orang yang dipagari, dijaga aman oleh Allah. 128. Demikianlah orang-orang yang takut, orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ayat 5, diberkati dari Sion. Ayat 6, engkau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu, berarti cucumu. Bukan cuma anak-anak kita, tapi sampai kepada cucu kita pun diberkati oleh Allah. Satu kumpulan mazmur yang luar biasa. Ada kesesakan? Ada. Siapa bilang? Sudah datang ibadah, sudah doa pagi, sudah berada di dalam kehendak Allah, tapi masih dapat kesesakan? Ada. Tetapi ayat yang ke-8, orang yang lewat akan berkata, berkat Tuhan atas kamu. Orang lihat, orang lewat, orang perhatikan hidup kita. Loh, hidup di dunia yang sama, hidup di negeri yang sama, hidup di keadaan alam yang sama, tapi rumah tangga, keluarga kita terpelihara. Ayat 8, orang yang lewat akan berkata, berkat Tuhan atas kamu.
akan menjadi bukti bagaimana Allah memberkati keluarga kita. Bagaimana Allah memeliharakan keluarga orang-orang yang belajar takut akan Tuhan. Kita berada di alam yang sama. Sementara begitu banyak bencana yang sedang terjadi. Tiap hari kita selalu mendengar, melihat ada bencana-bencana alam yang terjadi, bukan di tempat-tempat yang jauh. Nepal diberi pengalaman gempa bumi 7,9. Itu goncangan yang besar. Gempa bumi yang sama kita alami dengan 7,9 seperti itu pada waktu Gunung Agung di Bali meletus tahun 90-an. Gunung Agung di Bali meletus dan getarannya, gempanya sampai ke Jawa Timur, sampai ke Jawa Tengah. Begitu jauh goncangannya. Kita bisa bayangkan kalau Nepal digoncang dengan gempa 7,9 hingga seluruh bangunan di Nepal itu ambruk. Belum selesai dengan Nepal, sampai gunung tertinggi di sana, Mount Everest, pun pecah. Gunung tertinggi, pusat-pusat kebudayaan Hindu, Nepal, India, Hindu agamanya hancur. Di Indonesia, di Jawa Tengah kena goncangan, longsor. Ambruk itu karena hujan, maka ambruk dinding tebing ambruk. Sudah lihat di televisi itu. Menimpa mobil yang sedang lewat 50 meter, dinding tebing di atasnya ambruk. Indonesia. Belum lagi di Jawa Barat, di Sumedang. Kita tidak pernah ada tempat yang aman. Mau jaga bagaimana? Karena kondisi alam yang demikian itu, secara tiba-tiba kita udah mulai gak hujan, angin mulai kencang, dan sakit penyakit mulai datang. Perubahan iklim menyebabkan begitu banyak orang yang kena sakit. Udaranya sangat jahat. Tuhan adalah pertolongan kita. Amankan keluarga kita. Amankan saudara. Inilah saat dimana kita hanya bisa bergantung penuh kepada Tuhan. Kita bisa berharap penuh. Kita bisa mengandalkan Tuhan di tengah kesesakan, di tengah kesusahan. Kita bisa bergantung penuh kepada Tuhan. Makan brownies ada ganjanya. Makan dodol ada ganjanya. Coba makan apa ya Pak? Makan permen ada ganjanya. Udah bingung kita, nggak pernah tahu di mana ada jebakan-jebakan. Anak-anak makan nggak bangun 2 hari katanya, karena dibikin talar makan brownies itu.
ini brownies enak ini, lezat, enak, memang mahal. Tapi karena orang kaya suka yang mahal, belilah dia brownies yang mahal. Makan deh browniesnya, bobo. 2 hari gak bangun. Ketika dibangunkan, akhirnya diperiksakan ke dokter. Rupanya karena makan brownies yang mengandung ganja. Bingung kan? Gak ada tempat yang aman. Tidak ada tempat yang dapat kita andalkan. Oh, ini masih steril, ini masih aman. Tetapi kalau kita taruh keluarga kita diamankan dengan rapatnya pagar sekeliling, dengan doa yang rapat, diizinkan Tuhan ada dana petik kecil, goncangan-goncangan kecil, supaya kita merapatkan doa-doa kita semakin rapat, dan tidak ada yang dapat membuat serangan-serangan, karena tidak ada celah untuk dapat merobohkan kita. Di dalamnya kita terpelihara, dipagarinya kita, dan di dalamnya keluarga kita terpelihara. 130 ayat yang ke-5, aku menanti-nantikan Tuhan. Aku mengharapkan firman-Nya, jiwaku mengharapkan Tuhan. Ayat 7, berharaplah kepada Tuhan, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Pada waktu kapan? Pasal 130 diberikan judul seruan dalam kesusahan. Tidak mengharapkan manusia, tidak minta pertolongan kepada si A, si B. Ketika Daud dalam kesesakannya, dia tidak berharap kepada Tuhan. Jadi ini pengalaman Daud. Nyanyian siara Daud, nyanyian siara Daud. Dia sudah alami ketika dalam kesesakannya, dikejar-kejar Saul, lari dari tempat ke tempat, dari gua, dari lembah, dari gunung, dari rumah Tuhan dan sebagainya. Dia tetap dikejar. Akhirnya Daud berlari ke negeri Filistin, lompat pagar. Dia pergi ke negeri Gad, tempat Raja Ahis. Walaupun mereka berteman, Daud berteman, tetapi tidak berarti bahwa Daud boleh lari ke sana. Untuk apa Daud nyebrang ke sana? Kalau kita baca di dalam 1 Samuel, pasal 21, 1 Samuel 21. Kemudian bersiaplah Daud, ayat 10, lari lari pada hari itu juga dari Saul pergi kemana? Ahis, raja kota Gad. Sementara Gad adalah salah satu negeri dari kota Filistin. Ayatnya di dalam kitab Yosua, mungkin ya. Coba kita lihat kitab Yosua.
Gaza itu adalah kota-kota Filistin. Lebih jelas lagi, coba kita cari. Ada perintah Tuhan yang mengharuskan Yosua, Yosua 11. Ayat 22. Tidak ada lagi orang enak ditinggalkan hidup di negeri Israel, hanya di Gaza, di Gad, dan di Asdod masih tertinggal negeri-negeri orang Filistin. Tadi ada Ekron, ada Gaza, merupakan negeri-negeri orang Enak, negeri orang Filistin, suku Goliat. Dan ketika Daud berada di Gaza, di Gad, 1 Samuel 21 tadi, ia berlari kepada Raja Ahis. Ia tidak bertanya kepada Tuhan. Ia lari kemana dia mau. Dalam kesesakannya dia mencoba cari pertolongan manusia. Maka yang terjadi ayat 12, Daud memperhatikan olok-olok dari orang Filistin. Bukankah dia ini Daud, raja negeri itu? Dia begitu menjadi takut sekali kepada Ahis, raja kota Gad. Lalu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan, ayat 13. Ia menggores-gores pintu gerbang dengan membiarkan ludahnya meleleh ke jangkutnya. Hingga Raja Ahis berkata, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Rupanya Gad adalah kota orang gila. Dan Daud pergi ke tempat orang gila. Ketika kita berlari dalam kesesakan kepada manusia, kepada pertolongan manusia, maka yang kita temukan adalah kota orang gila, di mana tidak ada pertolongan, di mana tidak ada jaminan keamanan, tidak ada.